Kalau dilihat dari sisi spiritualitas bro, pepatah ini nggambarin konsep orang Jawa dulu tentang Tuhan. Tapi kalau dilihat dari sisi lainnya, pepatah ini adalah ungkapan ekspresi jomblo garis keras bro. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, what's up bro guys. Terima kasih udah setia gabung di lapak YouTube saya. Bagi yang baru mampir silahkan shock breaker dulu ya, dan anggap saja rumah sendiri. Kalau mau ngopi tinggal sendok. Jangan lupa pencet loncengnya supaya kepencet aja gitu. Masih dalam seri Pitutur Jawa. Ini adalah seri kelima atau keenam gitu. Pokoknya linknya dari sini. Adoh tanpa wewangenan, cedak tanpa sesenggolan. Ini pembahasannya rada gimana gitu ya. Tapi ya semoga lah saya bisa ngejelasin. Kalau nanti teman-teman punya masukan silahkan tulis di kolom komen. Kalau secara bahasa, adoh tanpa wewangenan itu artinya jauh tak terhitung jarak. Cedak tanpa sesenggolan itu artinya dekat tapi nggak bisa bersentuhan. Istilah ini bro, dipercaya berasal dari agama asli masyarakat Jawa kuno, yaitu agama Kapitayan. Mereka menyembah Sang Hyang Taya. Oleh sebab satu dan lain hal coy, ternyata konsep ketuhanan agama Kapitayan ini punya kemiripan dengan konsep tauhid dalam Islam. Misalnya gini, Sang Hyang Taya ini secara fisik nggak bisa digambarin, nggak bisa direka-reka kayak gimana gitu. Tan keno kinoyo ngopo. Dan kemudian cara ibadah penganut agama Kapitayan itu dijalanin dengan serangkaian gerak yang kok tiba-tiba mirip gitu dengan sholat. Misalkan dengan cara berdiri, atau istilah mereka tulajek, sambil ngangkat dua tangan manggil kehadiran Sang Hyang Taya dalam hati. Setelah itu gerakan berikutnya adalah bersedekap atau swadikep. Gini. Lalu ada gerakan berdiri sambil bungkuk maksimal sampai wajah rata air dengan tanah. Disebut tungkul. Saya nggak tahu ya apakah gerakan ini sambil megangin lutut kayak ruku gitu atau nggak pakai megangin lutut. Tapi kalau secara teknis, kalau nggak pakai megangin lutut ya bisa jungkel dia. Lalu ada gerakan duduk bersimpuh yang disebut tulumpak. Dan juga posisi sujud meringkuk kayak janin di perut bayi gitu. Namanya tondem. Nah ini jangan-jangan orang Jawa kuno dulu kayaknya udah bertauhid tapi belum Islam. Maka pas Wali Songo dulu masuk ngajarin Islam, secara nalar spiritual masyarakat Jawa harusnya bisa nerima dengan mudah. Meskipun kenyataannya nggak semudah itu Perguso. Sang Hyang Taya ini dipersepsi ada di sebuah tempat yang nggak terjangkau. Jadi keberadaannya itu nggak terikat ruang dan waktu. Sang Hyang Taya ini ada di alam suwung. Suwung ini bukan hampa bro, dia kosong tapi ada isinya. Sepi tapi ada penghuninya. Kayak studio saya ini, sepi tapi ada penghuninya. Dan meskipun Sang Hyang Taya ada di tempat yang nggak terjangkau, tapi secara spiritual ya, dia dipercaya meliputi segala hal yang tampak di dunia. Termanifestasi dalam wujud alam, bumi, matahari, langit, dan juga manusia. Dia jauh, tak terhitung jarak. Dekat tapi tidak bisa tersentuh. Nah, kalau pakai istilah mereka yaitu tadi, adoh tanpa wewangenan, cedak tanpa sesenggolan. Perspektif manusia tentang Tuhan bro, dari dulu sampai sekarang itu ya selalu berputar-putar di situ aja. Beda ya kalau orang itu udah mukasyafah gitu. Udah terbuka tabir penghalang dia dengan Tuhan, para wali atau para nabi. Keberadaan Tuhan itu terasa jauh saat kita gagal melihat peluang kebaikan dalam musibah yang menimpa kita, dalam masalah yang kita alami sehari-hari. Dan keberadaannya itu bisa terasa dekat sewaktu kita berhasil lolos dari bencana, lolos dari kesialan, atau pas lagi seneng doang gitu, mendapat anugerah besar, kemudian kita merasa bahwa Tuhan itu dekat. Padahal Allah itu mah ya selalu dekat dengan kita. Yang bikin seolah-olah jauh itu kan karena kita segitunya melototin dunia. Jadinya pandangan mata kita menuju Allah terhalang oleh dunia. Padahal mana bisa dunia yang kecil ini jadi penghalang dari Allah yang maha besar. Emang bisa gitu sesuatu yang kecil menutupi sesuatu yang sangat besar? Kalau itu beneran terjadi bro, pasti bukan lantaran si dunia yang keren, tapi karena saking maha kuasanya Allah. Dia yang maha besar bisa bersembunyi di balik sesuatu yang kecil. Ya pokoknya gitulah.
Ungkapan adoh tanpa wewangenan, cedak tanpa sesenggolan ini akhirnya menyempit fungsi dan maknanya jadi ungkapan perasaan seorang jomblo yang lagi ngincer cewek incerannya, tapi yang diincar cuek, raurus. Pas lagi jauh gitu, walah kangennya setengah mati. Lah pas dideketin dia cuek, malah nganggap temen doang. Jadi ya cuman bisa ngelundase, mobile. Nah, perasaan dan situasi batin si jomblo garis keras yang lagi mojok prihatin dengan kisah cinta model tadi itu bisa digambarin dengan adoh tanpa wewangenan, cedak tanpa sesenggolan. Sekian dulu bro untuk hari ini. Makasih sudah mampir. Pas seduluran selawase. Wassalamualaikum.